Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Project Based Learning dan yang beranggotakan Farah Nur Fadila dengan nomor induk mahasiswa 198000048, Devi Anggriani 198000053, Tarisha Endian Savitri 198000125 dan Rosa Pintaulide 5 198000208. Pengertian PBL menurut para ahli. 1. Menurut NIK Department of Education. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. 2. Menurut Buck Institute for Education, Project Based Learning adalah suatu metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses yang terstruktur, pengalaman nyata, dan teliti yang dirancang untuk menghasilkan produk. 3. Menurut Daryanto, Project Based Learning merupakan cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir pada siswa yang berkaitan dengan isi atau bahan pengajaran dan tujuan yang direncanakan. 4. Menurut Boss and Krauss, model Project Based Learning adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Yang kelima, dari Thomas Mergendoller, Project Based Learning adalah metode pengajaran sistematik yang mengikutsertakan pelajaran ke dalam pembelajaran pengetahuan dan keahlian yang kompleks, pertanyaan autentik dan perancangan produk dan tugas. 6. Dari Baron, Project Based Learning adalah pendekatan cara pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata relevan bagi kehidupannya. 7. Dari Blumenfeld, Project Based Learning adalah pendekatan komprehensif untuk pengajaran dan pembelajaran yang dirancang agar pelajaran melakukan riset terhadap permasalahan nyata. 8. Dari Bohn and Feld, Project Based Learning adalah cara yang konstruktif dalam pembelajaran menggunakan permasalahan sebagai stimulus dan berfokus aktivitas belajar. Kesimpulan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Project Based Learning merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa atau student-centered dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana siswa diberi peluang bekerja secara otonom atau bebas menentukan pilihannya sendiri dalam mengkonstruksi belajarnya. Ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek atau PLB. 1. Melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks, persoalan-persoalan dunia nyata, dimanapun para siswa dapat memilih dan menentukan persoalan atau masalah yang bermakna. 2. Para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan, penelitian keterampilan perencanaan, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek. 3. Para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan proyek. 4. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar
dan mempraktekkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim kooperatif maupun saat berdiskusi dengan guru. 5. Memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktekkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir. Bagaimana mengalokasikan waktu, menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman. 6. Menyampaikan harapan mengenai prestasi atau hasil belajar. Ini disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran untuk sekolah atau negara. 7. Melakukan refleksi yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman dengan pelajaran. 8. Berakhir dengan prestasi atau produk yang menunjukkan pembelajaran dan kemudian dinilai. Kriteria dapat ditentukan oleh para siswa. Peran guru PLB. 1. Mengajar kelompok dan menciptakan suasana yang nyaman. 2. Memastikan bahwa sebelum dimulai, setiap kelompok telah memiliki seorang anggota yang bertugas membaca materi, sementara teman-temannya mendengarkan, dan seorang anggota yang bertugas mencatat informasi yang penting sepanjang jalannya diskusi. 3. Memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat sesuai dengan perkembangan kelompok. 4. Memastikan bahwa setiap sesi diskusi kelompok diakhiri dengan self-evaluation. 5. Menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan. 6. Memonitor jalannya diskusi dan membuat catatan tentang berbagai masalah yang muncul dalam proses belajar serta mengajar agar proses belajar terus berlangsung. 7. Menjaga motivasi pelajar dengan mempertahankan unsur tentang dalam penyelesaian tugas dan juga mempertahankan untuk mendorong pelajaran keluar dari kesulitan. 8. Membimbing proses belajar dengan mengajukan pertanyaan yang tepat pada saat yang tepat, secara mendalam tentang berbagai konsep, ide, penjelasan, sudut pandang, dan sebagainya. 9. Mengevaluasi kegiatan belajar termasuk partisipasi pelajar dalam proses kelompok. Peran siswa PLB. 1. Menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. 2. Melakukan riset sederhana. 3. Mempelajari ide dan konsep baru. 4. Belajar mengatur waktu dengan baik. 5. Melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok. 6. Mengaplikasikan belajar lewat tindakan. 7. Melakukan interaksi sosial seperti wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. 8. Kegiatan lebih banyak pada kerja kelompok. Pedoman pembimbingan PLB. 1. Keautentikan. 2. Ketaatan terhadap nilai-nilai akademik. 3. Belajar pada dunia nyata. 4. Aktif meneliti. 5. Hubungan dengan ahli. 6. Penilaian. Langkah-langkah Project-Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. Start with essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka atau divergen, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking, dan terkait dengan kehidupan siswa. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. 2. Menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 3. Menyusun jadwal atau create schedule.
Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain 1. Membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek 2. Menentukan waktu akhir penyelesaian proyek 3. Membawa siswa agar merencanakan cara yang baru 4. Membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek 5. Meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. 4. Memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and 4. Memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student the progress of project. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah integrasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka atau provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau in-order thinking, dan terkait dengan kehidupan siswa. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Access the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 6. Evaluasi pengalaman. Evaluasi the spirit. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahapan ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru, new query, untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran PLB. Menurut Paus dan Crow, model pembelajaran ini memiliki kelebihan atau keunggulan sebagai berikut. Model ini bersifat terpadu dengan kurikulum, sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. 2. Siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. 3. Siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. 4. Teknologi integrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. 5. Meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografi atau bahkan melompat zona waktu. Kelemahan pembelajaran PLB. 1. Memerlukan banyak waktu dan biaya. 2. Memerlukan banyak media dan sumber belajar. 3. Memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. 4. Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan.